maka kita perlu siapkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Di antara persiapannya adalah al-i'dadul ilmi, mempersiapkan wawasan keilmuan. Gimana Ustaz? Udah sebentar lagi. Satu, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari kiai, jangan jauh daripada guru. Ini kadang nomor guru aja kagak punya, nomor WA guru aja nggak punya. Coba ya, harus punya guru sekitar sini wabil khusus ya, pegang WA-nya. Kalau kita punya masalah kita nanya, kalau kita nggak tahu atau takut puasa kita batal kita tanya, jangan kita diam aja. Yang kedua, beli buku. Dulu sahabat Nabi ada yang nanya, ini juga celaka dulu ini Pak, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini karena nggak tahu hukum nanya, jangan diem. Datang seorang sahabat kayak Nabi, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah saya celaka. Tiba-tiba datang ke Nabi ngaku dirinya celaka. Kata Nabi, wa ma ahlakaka, yang mencelakakan anda apa? Dia sahabat itu jawab, saya tengah hari bolong bulan Ramadan nggak kuat ngelihat bini memakai daster doang. Ya, mana tengah hari bolong lagi kan, terus kancingnya juga udah kagak ada kancing-kancingnya nih, pakai peniti semua, ngablak lagi, nonjol lagi, kelihatan lagi. Saya nggak kuat, malah lagi nungging lagi di dapur. Nih bahasa kitanya begitu. Dia bilang, saya nggak kuat ya Rasul ngelihat bini saya tengah hari bolong bulan Ramadan. Akhirnya saya tarik masuk ke dalam kamar. Bagus bininya, coba kalau bini orang bahayaan lagi ini. Dia ngadu sama Nabi, tengah hari Ramadan kagak sanggup, nggak kuat, nafsunya nggak bisa dibendung. Akhirnya terjadilah kikuk-kikuk. Nah, kikuk-kikuk bu. Nah, terjadi kikuk-kikuk. Mau nggak mau dong, dia nanya, ini kikuk-kikuk tengah hari bolong batal apa kagak? Jangan-jangan kagak batal nih, gue tanya dulu sama Nabi. Itu datang ke Nabi, dia nanya sama Nabi. Kata Nabi, bukan main ente, nggak boleh tengah hari bolong. Kalau malam itu boleh, kalau siang nggak boleh. Tar nunggu beduk maghrib, nunggu malam-malam. Kalau sudah buka puasa baru boleh bersetubuh lagi. Kalau masih siang hari, dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari, biar kata istri kita jangan sampai terjadi apa itu kikuk-kikuk. Nah, dia ngadu sama Nabi, ya Rasul saya udah nggak kuat, akhirnya saya kikuk-kikuk. Kata Nabi geleng-geleng kepala, ya udah, kalau ente kikuk-kikuk ente harus kena kafarat. Kata Nabi, kafarat hukumannya apa ya Rasul? Kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Siapa yang berjima di siang hari pada saat bulan Ramadan, maka dia harus menggantinya dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ingetin bu, jadi kalau laki ya mau main narik aja tengah hari bolong, lu siap 2 bulan. Sebulan aja payah lu, puasa aja bagaimana mau 2 bulan lu. Nah udah stop, tahan lu, ntar nunggu maghrib. Nah kata Nabi, ente ganti 2 bulan berturut-turut. Itu sahabat nego lagi sama Nabi pak. Ini berkat sahabat, ada yang celaka, ada yang nego, akhirnya kita mendapatkan keberkahan juga pak. Dia nego sama Nabi, ya Rasul jangan 2 bulan, yang sebulan aja saya kagak kuat, yang sebulan aja ini saya kagak kuat, bagaimana mau 2 bulan. Dia nego sama Nabi, boleh nggak? Boleh. Nego dia sama Nabi nih, ya Rasul jangan 2 bulan, sebulan aja kagak kuat.
Kata Rasul, ya udah kalau ente nggak bisa ganti 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina masakin, ngasih makan 60 orang miskin. Tuh kata Nabi, alternatif selanjutnya ngasih makan 60 orang miskin. Kata tuh sahabat, nego lagi aja dia, ya Rasul, saya juga kan orang miskin, saya juga orang miskin, bagaimana saya bisa ngasih orang-orang yang nggak makan atau nggak sanggup makan? Saya juga makannya ini empod-empodan, ya, ekonomi saya juga parah ya Rasul. Udah salah nego, udah dikasih hukuman, nego lagi Pak. Nih akibat sahabat celotehan sama Nabi ini ya, akibat sahabat celotehan, banyak nego sama Nabi. Kata Nabi, 60 miskin ente kumpulin, ente bagi ya Rasul. Ya, saya kan orang miskin, saya juga bukan orang yang punya. Akhirnya Nabi ngambil tangannya, ada wadah korma, Nabi masuk dan diambil tuh wadah korma. Cara kita ya, di bakul itu Nabi ambil wadah korma, Nabi kasih ke dia, nih kalau lu nggak punya banda, nih lu cari orang miskin, lu bagi-bagiin 60 orang tuh. Dia nego lagi Pak, dahsyat Pak. Ini sahabat masih nego lagi Pak. Kata dia apa? Ya Rasul, paling miskin di kampung saya Pak Rasul. Coba itu, udah celaka di siang hari, disuruh puasa juga dia bilangnya kagak siap, sebulan aja bobol, disuruh ngasih orang miskin dia nggak siap. Habis itu dikasih, dimodalin sama Nabi ya Pak, dimodalin sama Nabi buat ngasih orang miskin, dimodalin sama Nabi. Masih dia nego lagi, ya Rasul paling miskin saya. Ya udah lu bawa aja dah, lu bawalah tuh Pak. Ini makanan enak jadi orang miskin Pak. Kenapa? Ya ada dispensasi hukum Pak. Coba kalau yang nanya itu orang kaya, udah langsung dia harus ngumpulin 60 orang miskin. Karena yang nanya orang miskin, maka dibelain orang miskin itu sama Nabi. Ya, makalah beruntung, mendingan jadi orang miskin apa orang kaya? Hah? Lah kalau kaya mau nggak mau kumpulin tuh 60 yatim, cari 60 orang miskin, maaf, 60 orang miskin tuh cari, harus dia bagikan. Kalau dia kaya, ya, kalau dia miskin, ya Rasul paling miskin saya, dimodalin sama Nabi. Udah gitu dia ngaku paling miskin lagi di kampungnya. Kata Nabi, ya lu bawa. Udah celaka. Nah, ini artinya apa? Artinya pakai ilmu. Ramadan pakai ilmu. Ramadan dengan pembekalan wawasan pengetahuan. Sebab apa? Mohon maaf sekali, banyak beredar dan sudah sering beredar, Ustadz bagaimana hukumnya saya bersetubuh di malam hari, lalu kemudian pagi-pagi hari ya saya belum sempat mandi, langsung sahur aja, langsung sahur pakai sayur timun, enak gak? Nah, saya biasanya kalau di sono pakai sayur timun biar kedorong tuh masukkan apa namanya lauk itu ya. Nah, udah bersetubuh tengah malam, bangunnya kesiangan jam 3:30, habis itu makan sahur, belum sempat mandi junub, tiba-tiba udah azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata bininya, bang kita kan belum mandi junub, lu makan pakai 2 piring lagi, udah tahu belum mandi ya gitu, rokok lagi sebungkus habis, udah tahu belum mandi. Nah, ada ustadz yang memfatwakan batal puasanya karena dia dalam kondisi junub dan sudah masuk waktu subuh. Ini fatwa yang salah, ini ilmu yang salah. Yang membatalkan puasa itu bersetubuh, dia setubuhnya setelah subuh apa tengah malam? Tengah malam.
dia bukan setubuhnya setelah subuh. Kalau habis sahur dia bersetubuh, terus udah azan dia lanjutin lagi bersetubuhnya. Kalau tadi masih tengkurap sekarang mau nungging, nah itu baru yang batal. Tapi kalau misalnya malam dia bersetubuh, terus dia ketiduran, lalu dia sahur, kemudian dia belum sempat mandi junub, maka apakah sebelum sempat mandi junub membatalkan puasa? Tidak. Yang membatalkan puasa makan, minum, dan bersetubuh. Bersetubuhnya juga dari terbit matahari atau dari fajar waktu subuh sampai sebelum maghrib. Kalau udah maghrib, kalau sebelum subuh itu nggak batal. Ini ada yang membatalkan, Ustadz lagi di TV pula. Waduh, masuk TV belum cukup pembekalan ilmunya, akhirnya berfatwa fa'adalla wa adallu, menyesatkan kepada umat, kemudian dianya juga yang tersesat. Ya Pak, Pak, Bu, batal apa enggak? Kagak, kesiangan belum mandi junub nggak batal. Ustaz, saya kesiangan juga, bangun-bangun udah subuh, kemudian saya nggak sahur, batal nggak? Nggak sahur puasa batal nggak? Tidak, karena sahur hukumnya sunnah. Nah ini yang pakai pembekalan ilmu supaya puasa kita pertama terjamin keabsahannya, yang kedua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara diterima Ustadz, kalau kita udah sah, puasa kita udah sah nih, nahan makan, nahan minum, nahan bersetubuh, tapi apa sudah pasti diterima? Itu alamat diterima, cuman tambahin dengan adabnya. Apa adab berpuasa? Itu puasa adabnya tidak boleh orang puasa itu berbohong, tidak boleh orang puasa itu bergibah, tidak boleh orang berpuasa itu bernamimah, ngadu domba, ngunjingin orang, bohong sama laki Bu, yang laki Pak bohong sama istri, sama bini. Bulan puasa bohong boleh nggak? Bulan puasa bohong boleh nggak? Bulan-bulan yang lain kagak juga. Nah tapi bulan puasa lebih bahaya lagi, karena Nabi ingatkan, rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju'u wal 'atas. Banyak orang berpuasa tapi tidak ada nilai puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kok bisa Nabi ngomong begitu? Karena banyak orang yang puasa korupsi mah tetap korupsi, banyak orang puasa bohong mah tetap bohong, banyak orang puasa ngambil hak orang lain mah tetap diambil, banyak orang puasa ngadu domba sama orang tetap ngadu domba, banyak orang puasa tetap ngurangin timbangan dalam jualan tetap ngurangin, banyak orang berpuasa timun suri dia kata bagus padahal jelek, banyak orang puasa. Nah ini tetap bohong dalam berdagang, tetap bohong dalam apa urusannya, dalam kerjaannya. Banyak orang puasa tetap nyilep di kerjaannya, mentang-mentang kerja di McD, kerja di KFC, bos nggak tahu, atasan nggak ngelihat, dikantongin burger satu di kanan kirinya, kantong kirinya, burger kiri di kantong kanannya, nggak pakai izin dia bawa aja, lumayan buat anak gua makan burger. Nah ini karena kebiasaan yang buruk, maka khawatir puasanya, kata Nabi, laisa min siyamihi illal ju'u wal 'atas. Tidak ada daripada nilai puasanya kecuali haus dan apa. Ini pentingnya al-i'dadul ilmi. Poin pertama adalah mempersiapkan dengan keilmuan, pengetahuan. Saya orang awam Ustadz, ya jangan jauh dari Ustadz. Saya orang awam Ustadz, jangan kagak baca buku. Saya orang awam Ustadz, Masya Allah, kita Pak jamaah ibu sekalian dikasih dalam satu minggu 168 jam. Berapa? 186 jam. 24 jam dikali 7 168 jam. 168 jam kita pakai kerja dari jam 7 sampai jam 4, 8 jam sehari kita kerja sanggup. 8 jam kita buka toko sanggup,
8 jam kita nyari rizki sanggup. Masa masih ada 24 dikurangin 8 berapa? 16 jam. Oke, 8 jam buat canda sama istri sama anak, 8 jam lagi buat tidur, mana buat belajar agama. Kita semua akan ditanya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar itu hukumnya wajib.